Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan nyata. Ada banyak kejadian dan juga benda-benda nyata yang berhubungan dengan fungsi kuadrat. Contohnya gambar ini. Kita bisa lihat di sini ada seorang yang sedang menendang bola. Nah, ternyata lintasan yang terbentuk adalah melengkung, bukan lurus. Nah, artinya lintasannya ini ada kaitannya dengan fungsi kuadrat. Lalu ada juga seorang yang sedang menendang bola juga pada permainan football Amerika. Ternyata lintasannya juga melengkung dan bukan lurus. Nah, ternyata ketika kita ingin melemparkan basket ke dalam keranjang, lintasannya juga tidak lurus melainkan melengkung. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa ketika air mancur keluar, maka lintasan airnya juga bukan lurus tapi melengkung. Artinya, dalam kejadian nyata banyak hal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Lalu, apa benda nyata yang berhubungan dengan fungsi kuadrat? Salah satunya adalah jembatan. Di sini kita bisa lihat sebuah jembatan yang ada di Australia. Nah, jembatan ini memanfaatkan fungsi kuadrat untuk pondasi atau penahan dari jembatan tersebut karena di bawahnya sungai sehingga kita tidak bisa menanam pondasi di bawah. Jadi kita pasang pondasinya di atasnya menggunakan fungsi kuadrat. Begitu juga dengan jembatan yang ada di Amerika Serikat ini juga sangat terkenal di Amerika Serikat karena jembatannya sangat panjang ya. Ternyata untuk bisa menahan berat jembatan yang sangat besar digunakan konsep fungsi kuadrat. Nah, jadi yang satu terbuka ke bawah dan yang satu terbuka ke atas. Nah, bagaimana aplikasi fungsi kuadrat pada siswa kelas 9 SMP? Nah, salah satunya soal yang sederhana ini. Kasus yang pertama yaitu keliling sebuah persegi panjang adalah 120 cm. Tentukan luas maksimumnya. Nah, di sini tentu kita harus menentukan P dan L terlebih dahulu ya. Namun sekali lagi persamaannya hanya ada satu di sini yaitu 120 sehingga kita tidak bisa menggunakan cara biasa. Nah, jadi kita misalkan dahulu panjang adalah P lalu lebar adalah L. Lalu kita masukkan rumus keliling. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Lalu kita masukkan 120. Kita sederhanakan sehingga kita buat persamaan pertama yaitu P sama dengan 60 min L. Nah, kalau sudah, karena yang ditanya luas, luas inilah yang menjadi kunci. Nah, luas sama dengan panjang kali lebar. Lalu panjangnya kita substitusi dengan 60 min L, lalu kita kalikan sehingga menjadi min L kuadrat plus 60L. Nah, kita jadikan ini sebagai persamaan kedua dan menjadi persamaan kunci. Mengapa kunci? Karena inilah yang akan kita buat sketsa. Jadi kita buat sketsa, L-nya atau lebarnya adalah absis dan luasnya adalah ordinat. Nah, kalau sudah, di sini ditanya adalah luas maksimum. Nah, di dalam gambar, luas maksimum itu berhubungan dengan titik puncak. Titik puncak kan terdiri dari absis dan ordinat. Nah, absisnya adalah lebar, sedangkan ordinatnya adalah luas. Jadi untuk mencari luas maksimum, kita harus mencari ordinatnya. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar bahwa ketika kita ingin menentukan titik puncak suatu grafik fungsi, maka X itu sama saja dengan mencari persamaan sumbu simetri, lalu untuk mencari yang ordinatnya sama saja dengan mencari nilai maksimum. Nah, jadi kita masukkan saja rumusnya untuk menentukan nilai maksimum, di mana B-nya adalah 60, A-nya adalah min 1, dan C-nya adalah 0, lalu kita substitusi saja. Nah, kita hitung, ternyata hasilnya adalah 900. Jadi kesimpulannya, luas maksimumnya adalah 900 cm persegi. Jadi dengan menggunakan konsep persamaan, maksud saya fungsi kuadrat, kita tidak perlu mencari
panjangnya persisnya berapa, lalu lebarnya persisnya berapa, tapi langsung saja menggunakan keterangan yaitu nilai maksimum. Gitu. Nah, sekarang kasus yang kedua. Sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi roket dalam meter setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 30T min 5T kuadrat. Tentukan tinggi maksimum roket, waktu saat mencapai tinggi maksimum, dan waktu yang dibutuhkan roket untuk sampai ke tanah. Nah, karena kita sudah punya fungsi kuadratnya, langsung saja kita buat sketsa di mana absisnya adalah waktu dan tingginya adalah ordinat. Nah, jadi T itu adalah time, lalu H itu adalah height dalam bahasa Inggris ya. Kalau sudah, yang ditanya adalah tinggi maksimum roket. Nah, tinggi maksimum ini artinya kita fokus kepada titik puncak saja. Karena di sini titik puncak terdiri dari absis dan ordinat. Absisnya adalah waktu dan ordinatnya adalah tinggi. Nah, artinya untuk mencapai tinggi maksimum, kita cukup cari ordinatnya saja. Nah, cara mencari ordinatnya sama sama saja dengan mencari nilai maksimum. Rumus nilai maksimum adalah negatif diskriminan per 4A. Jadi B-nya langsung kita ganti saja dengan 30, A-nya dengan min 5, dan C-nya dengan 0 karena konstantanya tidak ada. Lalu kita hitung sehingga hasilnya adalah 45. Jadi, tinggi maksimum adalah 45 meter. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu waktu saat mencapai tinggi maksimum. Nah, jadi maksudnya pada saat mencapai 45 meter tadi, berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, artinya ya sama. Kita memperhatikan titik puncak. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum itu sama saja dengan absis yang ada di puncak. Nah, cara menentukan absis yang ada di puncak itu adalah dengan menentukan persamaan sumbu simetrinya, yaitu min B per 2A, di mana B-nya adalah 30 dan A-nya adalah min 5. Kalau kita hitung, hasilnya adalah 3, sehingga kita bisa menyimpulkan waktu saat mencapai tinggi maksimum adalah 3 detik. Nah, jadi tadi tinggi maksimumnya 45 meter, nah, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 45 meter tadi adalah 3 detik. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, waktu yang dibutuhkan roket untuk sampai ke tanah. Nah, waktu yang dibutuhkan bagaimana? Nah, kalau kita lihat ke dalam grafik, roket akan jatuh di titik yang ini. Nah, kira-kira titik ini sama saja dengan apa? Ya, titik ini sama saja dengan titik potong dengan sumbu X. Nah, artinya kita harus mencari titik potong dengan sumbu X ini. Caranya adalah menentukan pembuat 0. Nah, di sini kita ambil lagi persamaan, maksud saya fungsi kuadratnya, lalu kita nolkan supaya kita bisa mencari pembuat 0. Nah, kalau kita lihat di sini bentuknya A-nya min 5, kita positifkan dulu dengan cara kali min 1. Nah, kalau sudah kita lihat ini adalah persamaan kuadrat tak lengkap. Jadi kita cari saja FPB-nya yaitu 5T. Nah, kalau sudah kita asumsikan 0 kali 0 sama dengan 0. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu 5T sama dengan 0 dan T kurang 6 sama dengan 0. Jadi T-nya yang pertama adalah 0 dan T-nya yang kedua adalah 6. Nah, dalam hal ini T yang mungkin adalah 6. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai maksud saya waktu yang dibutuhkan supaya roket jatuh adalah 6 detik. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.